Selamat pagi guys. Jadi di podcast pada pagi hari ini, nama aku Kira sebagai host di session pagi ini dan di podcast hari ini kita akan berkenalan dengan speaker ini nih. Boleh dong disebutin namanya siapa? Halo, aku Kailin sebagai salah satu speaker di pagi hari ini. Halo, aku Nessie. Halo, nama aku Elin. Oke, mungkin langsung aja ya kita ke pembahasan intinya. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan remaja saat ini, yaitu penggunaan filter di TikTok dan Instagram. Nah, sebelum mulai, aku mau tanya dulu nih. Coba jujur, siapa di sini yang sering pakai filter saat upload foto atau video di media sosial? Kalau aku personally aku sering sih, soalnya pas pakai filter tuh aku merasa aku lebih cantik dari aslinya gitu. Jujur sama, karena aku kebanyakan ngeliat influencer gitu, mereka kayak suka pakai filter kan, terus aku FOMO, jadi aku ikutin aja sih mereka. Sama aku juga sih, karena kalau pakai filter kan kayak agak ngubah bentukan muka kita, jadi kayak lebih cakep aja gitu. Oh, kayak gitu ya. Nah, kalian tahu nggak sih, ternyata perasaan seperti itu tuh sedang menjadi banyak perhatian ahli kesehatan mental nih, karena banyak nih ada artikel dari Medcom yang membahas bahaya penggunaan filter berlebihan di TikTok, dan menurut artikel tersebut banyak remaja mulai mengalami krisis identitas karena kurang percaya diri dan terlalu sering melihat versi sempurna dari diri mereka. Jadi mereka kayak, aduh aku ternyata beda ya di real life seperti itu. Nah, menurut kalian, apakah sosial media ini saat ini sudah menciptakan standar kecantikan yang tidak realistis, dan mungkin kalian bisa memberikan contohnya? Ada sih, sekarang kan kalau dari aku sendiri contohnya itu aku sering lihat kayak orang-orang tuh terobses banget sama kulit putih, jadi banyak yang infus whitening gitu, tapi secara berlebihan sehingga menimbulkan penyakit sendiri buat diri mereka. Jadi mereka tuh lebih mentingin looks-nya aja tanpa mikirin efek samping apa yang bakal terjadi sama mereka gitu. Jadi kayaknya kurang sehat sih, toxic juga. Terus selain kulit putih juga menurut aku kalau misalnya dengan kehadiran filter ini tuh banyak orang-orang yang terobsesi banget buat jadi tirus. Kalian tahu nggak sih filter yang suka bikin tirus banget itu? Jadi kayak menurut aku itu juga efeknya agak kurang sih untuk dilihat sama audiens, karena bakal menimbulkan kayak, oh kenapa ya aku pipinya nggak setirus mereka gitu-gitu. Jadi mereka berujung menggunakan filter too much. Iya. Nah, sama kayaknya selain dari obsesi kulit putih sama tirus itu juga orang banyak yang obsesi sama jadi kurus kan. Jadi kayak orang tuh kayak benar-benar gila-gilaan mau jadi kurus, entah pakai filter atau diet gila-gilaan. Terus mungkin dari muka juga, mata itu kayak orang prefer mata yang belok itu dianggap lebih cantik. Apa ya? Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kalian merasa media sosial ini mempengaruhi cara kalian melihat penampilan diri sendiri, dan dalam hal apa aja sih kalau boleh tahu? Menurut aku media sosial mempengaruhi banget. Karena kan setiap hari aku buka media sosial, pasti yang kita lihat influencer. Dan pasti influencer tuh sebelum upload foto, pasti mereka udah bikin sepoles mungkin, semulus mungkin. Nah itu ngefek aku, karena aku jadi pengen jadi kayak mereka gitu loh setelah melihat mereka. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita gali lagi nih, kebanyakan influencer-influencer yang kita jadiin kiblat gitu, kiblat kecantikan itu padahal mereka sendiri kayak mungkin ada perawatan sendiri atau treatment gitu, atau bahkan ada yang di oplas. Kita nggak tahu ya. Iya, mungkin ada yang kayak gitu. Terus jadinya kita pengen ikutan juga, tapi dengan cara pakai filter tadi. Dengan cara yang lebih murah ya, lebih affordable. Benar banget. Iya, kadang orang kayak ngebela-belain banget ya, padahal sebenarnya
kayak bawaan muka yang kita ngeliat kayak oh influencer ini cantik, kenapa kita nggak kayak gitu, padahal genetik setiap orang mungkin beda, tapi kayak kita tuh berusaha nyamain standar kecantikan yang sebenarnya kayak impossible lah buat disamaratakan semua. Iya, setuju. Nah, apa langkah sederhana yang mungkin bisa mulai dilakukan oleh para remaja untuk menjaga kesehatan mental saat menggunakan media sosial setiap hari? Menurut aku, kita kalau melihat media sosial ya sewajarnya aja sih kita konsumsi. Jadi nggak perlu kita ambil semuanya, perlu disaring aja, nggak usah terlalu semuanya kita ikutin. Kalau lagi tren kayak gini harus kita ikutin, ya nggak usah sih, menurutku secukupnya aja. Dan kita juga harus ada kesadaran dalam diri kalau misalnya nggak semua orang tuh bisa sempurna gitu. Pasti kita punya titik-titik di mana kita ya ada kurangnya. Jadi nggak harus sempurna ngikutin apa yang kelihatan di sosial media gitu. Ya, aku sebenarnya dapat sih sama Ellen sama Nancy, kayak kita lebih ke tahu batasan aja kalau konsumsi segala sesuatu di medsos. Mungkin dari kasus yang dibahas dalam lingkup kita, juga dari artikel yang udah disebutkan tadi dari Netcom, kita bisa melihat nih bahwa filter media sosial memang terlihat sederhana nih, tapi dapat sangat mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri, dan jika digunakan tanpa kesadaran, filter ini dapat menciptakan standar kecantikan yang tidak realistis dan juga sangat berdampak pada kesehatan mental para remaja-remaja ini. Nah, karena itu penting bagi kita untuk menggunakan media sosial secara bijak dan selalu mengingat bahwa apa yang udah kita lihat di layar itu tidak selalu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya, seperti itu.